Nikita Mirzani bersama asistennya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman kepada Reza Gladys. Penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman kepada Nikita Mirzani pun juga menyeret kasus mafia skincare yang ramai belakangan ini. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani sempat diperiksa di Polda Metro Jaya pada 6 Februari 2025 bersama dengan rekannya Dr. Oki Pratama dan Dokter Detektif alias Doktip. Doktip adalah sosok yang kerap membuat review produk skincare dengan narasi tajam dan kontroversi. Doktip mengakui kehadirannya berbarengan dengan Nikita Mirzani hanya memenuhi panggilan penyidik saja. Sebagai warga negara yang baik, ia wajib datang dipanggil aparat. Ketika disangkut pautkan dengan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman bersama Nikita Mirzani, Doktip menegaskan dirinya tidak turut terlibat. Doktip tidak mau menanggapi lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani hingga ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan pengancaman. Dari beberapa potongan video di media sosial yang beredar bahwa Doktip dan Nikita Mirzani sebelumnya tampak sangat akrab. Bahkan mereka sering terlibat saling mendukung baik dalam aksi menggiring dan merespon opini publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian mau lihat contoh penggiringan opini dari Tata Bahasa? Nih lihat, tidak mau terlibat dalam kasus Nikmir dan Doktip mengaku belum lama mengenal Nikmir. Kalau kalian cerna kata-kata Doktip di sini, nggak ada satupun kata-kata Doktip nggak mau terlibat. Di sini, di video ini, Doktip itu menerangkan bahwa dia itu kalaupun jadi saksi ya, saksi itu belum tersangka. Saksi ya, saksi, bukan nggak mau terlibat. Terus ada lagi, dan Doktip mengaku belum lama mengenal Nikmir. Di sini juga Doktip itu menjelaskan bagaimana dia mengenal Nikita. Itu pun dikenalkan oleh SS, oleh ular. Jadi penggiringan opini ini sekarang ini benar-benar kenceng banget. Kalau kalian yang nggak paham sama tata bahasa, mungkin kata-kata ini bisa kalian telan mentah-mentah, tidak mau terlibat. Di sini terkesan kalau Doktip itu cuci tangan atau nggak mau tahu tentang Nikita, apa yang terjadi dengan Nikita Mirzani. Padahal nggak. Dari apa yang diomongin Doktip di video ini, Doktip itu hanya menerangkan tentang saksi ya. Terus udah itu di yang kedua ini, dan Doktip mengaku belum lama mengenal, ini cenderung kayak dia yaitu kayak nggak mau terlibat sama apa yang terjadi sama MM. Jadi di framing seperti itu. Jadi kalau kalian ya menelaah sebuah berita itu berhati-hati, karena negara kita ini sekarang ya, bahkan medianya itu banyak banget media yang memframing dan memprovokator. Jadi harus pinter. Bahkan beberapa media ada yang berani bikin hoax. Itu bukan rahasia lagi ya, bukan rahasia lagi. Jadi be careful. Kalau kalian yang nggak paham tata bahasa, mendingan kalian nanya, mendingan kalian cerna baik-baik. Oke? Nih buat lo yang lagi seneng, yang lagi di atas angin karena NM itu jadi tersangka, gue pastiin gak lama lagi lo bakal diem 1000 bahasa. Karena apa? Gue yakin 1000% yakin apa yang diucapkan NM itu fakta dan nyata. Lo bisa pegang nih omongan gue ya, karena lambat laut kebohongan itu pasti terbongkar. Dan gue yakin, gue ngikutin NM itu bukan dari sekarang aja, dari semua masalah dia gue tahu semua. Karena bisa dibilang kayak gue fans berat aja gitu. Karena setiap ucapan yang dia omong ini itu fakta dan valid. Bukan cuma sekedar ngomong, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Dan itu bener-bener nyata banget. Dari dulu apa yang dia omongin, apa yang dia keluarin, pasti itu fakta dan emang dia punya buktinya. Dan sesuai lagi. Lu camkan omongan gue ya. Gue ngerasa tersakiti banget baca komen-komennya yang ngedoain dia jelek-jelek, sumpah. Jangan sampai gue kutuk jadi kodok gue ya.
Kalau NM udah dijadikan tersangka, apakah kita yang dianggap ternaknya NM ini akan menyalahkan pihak kepolisian? Tentu saja tidak. Jika timbul beberapa pertanyaan soal kenapa prosesnya cepat dibanding kasus yang ini dan yang itu, mungkin itu adalah sikap kewajaran orang-orang yang trauma akan ketidakadilan. Sekali lagi itu wajar aja ketika kita tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebih. Karena saya yakin pihak kepolisian sudah terbiasa dengan sikap pro dan kontra di setiap keputusan dalam menangani kasusnya. Justru yang menjadi poin besar dalam kasus ini adalah saat inilah momen tepat kita bisa kawal bersama-sama institusi kepolisian mengenai analisa-analisa hukum tentang basic-basic orang bisa dikategorikan memeras seperti apa, sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk orang-orang di luar sana, bahwa hati-hati jika bertemu orang-orang yang tiba-tiba ingin akrab dengan Anda, yang kemudian ingin memberdayakan Anda tapi ternyata Anda sulit untuk diberdayakan hingga Anda malah dijadikan bola liar yang kemudian bisa dipermainkan. Kami akan masih percaya pada institusi kepolisian karena kami yakin kebenaran akan selalu menemui jalannya. Gonjang-ganjing tentang perubahan status Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus yang dianggap pemerasan terhadap seorang dokter. Gunjang-ganjing di mana-mana. Banyak yang membela Nikita Mirzani. Sekarang tugas Nikita Mirzani adalah membuktikan di pengadilan bahwa itu bukan pemerasan. Kalau dari beberapa podcast yang disiarkan langsung oleh Nikita, disebutkan bahwa itu semacam endorse atau semacam uang terima kasih. Tetapi satu sisi lagi disebut bahwa Nikita Mirzani tidak mengenal orang itu. Jadi masalah ini sangat kompleks. Kalau kita lihat secara kasat mata, kenapa kok diterima? Sebenarnya masih banyak cerita di balik itu semua. Kita tunggu saja. Karena Kalista nggak mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka, terus para pembencinya happy. Ngapain saya mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka? Kalian lupa dulu di kasus Dito Mahendra yang Nikita Mirzani dipaksain jadi tersangka di pengadilan, dia dinyatakan bebas tuh. Jadi tunggu aja say pengadilan nanti. Cuman gini ya, agak heran sih ya, agak lucu ya. Saya sudah pernah bilang kalau skincare ini ya, oknum mafia skincare ini akan melakukan berbagai cara untuk membuat skincare berbahaya ini bisa dilindungi. Karena apa? Karena sudah saya bilang, skincare berbahaya ini tuh kayak narkoba, say. Jadi bakal dilindungi oleh banyak pihak. Tuh lihat, sampai ke DPR kan sekarang. NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan undang-undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R, yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, oh gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif nggak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh, ngeri. Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Niki Bu jadi tersangka, jangan senang dulu, jangan merasa bahagia dulu, jangan cepat-cepat dirayakan. Kenapa? Karena guys, ada yang panas. Kata
Katanya sih Nicky Bull adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat. Si Ono aja mampu dihantam oleh Nicky Bull. Hede, ingat sayang, kun fayakun. Jika Allah sudah mengkehendaki, maka Nicky Bull pasti masuk ya. Ingat ya. Siapa yang melapor Nicky Bull? Dr. R. Hai, Dr. R itu mungkin saja itu adalah karma yang diutuskan untuk Nicky Bull agar Nicky Bull menghadapi karmanya. Hede. Jadi di Dr. R itu adalah karma dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Nicky Bull. Itu jelmaan karma ya guys. Makanya Dr. R itu bisa melapor.